Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 3. Keesokan paginya. Setelah Ye Chen selesai memasak, dia mengendarai keledai listrik kecilnya ke Emgrand Group. Memarkir Edon Kei di samping tempat parkir Emgrand Group, dan begitu dia mengunci mobil, sebuah sedan Bentley hitam perlahan-lahan parkir di tempat parkir seberang. Ye Chen secara tidak sengaja mendongak dan melihat seorang pria dan wanita muda keluar dari mobil. Pria itu mengenakan setelan jas kelas atas, dan sekilas dia terlihat sangat gaya. Wanita itu berpakaian centil. Ternyata itu adalah sepupu Xiao Churan, Xiao Weiwei, dan tunangannya yang akan segera bertunangan, Wang Yunfei, putra tertua dari keluarga Wang. Ye Chen tidak tahu apa yang dilakukan Xiao Weiwei dan Wang Yunfei di grup Dihao, tetapi untuk menghindari masalah, dia masih bersiap untuk menjauh. Tanpa diduga, keadaan menjadi semakin buruk. Xiao Weiwei yang bermata tajam segera melihatnya dan berteriak dengan keras, "Oh, kakak ipar." Karena etiket, dia hanya bisa berhenti, dan ketika mereka berdua semakin dekat, dia tersenyum dan berkata, "Weiwei, kenapa kamu ada di sini?" Xiao Weiwei terkekeh, "Yunfei dan saya datang mengunjungi wakil presiden grup Dihao, Ketua Wang Dongsui." Setelah mengatakan itu, dia memandang Wang Yunfei dengan kagum dan berkata, "Keluarga Yunfei memiliki banyak kerja sama dengan grup Dihao. Di masa depan, ini tidak hanya akan membantu keluarga Wang, tetapi juga Xiao kami keluarga." Ye Chen. Dia tidak tahu bahwa keluarga Wang telah bekerja sama dengan Emgrand Group. Bagaimanapun, Emgrand Group baru saja menjadi industrinya dan dia belum punya waktu untuk memahaminya. Namun, dia tidak menunjukkannya, dia hanya berkata sambil tersenyum, "Tuan muda Wang memiliki temperamen dan kekuatan yang luar biasa, kamu benar-benar berbakat dan tampan." Wang Yunfei memandang Ye Chen dengan jijik, dan tidak bisa menahan perasaan tidak adil di dalam hatinya. Pria bau ini dimarahi seperti anjing oleh Nyonya Xiao kemarin, tapi hari ini dia masih tersenyum seperti orang normal. Mengapa kecantikan menakjubkan seperti Xiao Churan menikah dengan pecundang? Jika bukan karena pecundang ini, dia pasti akan mengejar Xiao Churan dengan putus asa. Bagaimana dia bisa bertunangan dengan Xiao Weiwei, yang lebih rendah dalam segala aspek? Memikirkan hal ini, Wang Yunfei merasa tidak senang dan dengan sengaja bertanya, "Untuk apa saudara ipar saya datang ke grup Dihao?" Ye Chen berkata dengan santai, "Saya sedang mencari pekerjaan." Dia mencibir dan berkata, "Kamu tidak bisa melakukan hal seperti ini. Kamu sia-sia dan ingin datang ke Dihao Group untuk mencari pekerjaan." Ye Chen mengerutkan kening, "Apa hubungannya pencarian pekerjaanku denganmu?" Xiao Weiwei menghentikan Ye Chen dan ingin mengejeknya, tapi Wang Yunfei benar-benar memulai, jadi dia langsung mencibir, "Apa, mungkinkah Yunfei salah? Itu membutuhkan kualifikasi akademis. Apakah kamu, seorang pengecut seperti kamu, punya ijazah? Itu membutuhkan kemampuan. Apakah kamu, seorang pengecut sepertimu, punya nilai? Si sia-sia sepertimu, ayolah. Emgrand Group bahkan tidak akan memintamu untuk melamar pekerjaan sebagai penjaga keamanan kesadaran diri, sebaiknya Anda memungut sampah di jalan dan setidaknya mendapat penghasilan 2 hingga 3.000 sebulan." Setelah mengatakan itu, dia melemparkan botol minuman di tangannya ke kaki Ye Chen dan bersenandung, "Ini, jangan bilang aku tidak menjagamu, ambil saja botol kosong ini dan jual untuk mendapatkan uang." Tersenyum dan berkata, "Meskipun kamu sangat sampah, tapi karena kita adalah saudara, aku harus menjagamu. Kebetulan aku berteman dengan wakil ketua grup Dihao. Mengapa aku tidak mengucapkan kata-kata yang baik untukmu dan memintanya untuk mengatur pekerjaan untukmu membersihkan toilet?" Ye Chen tersenyum dingin dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang pekerjaan seperti apa yang aku cari dirimu sendiri. Emgrand Group adalah perusahaan besar. Saya yakin mereka tidak akan bekerja sama dengan sampah berkualitas rendah seperti Anda." 2. Wang Yunfei tiba-tiba menjadi marah, "Siapa yang kamu sebut sampah?" Setelah mengatakan itu, dia tidak repot-repot memperhatikan Wang Yunfei dan berjalan menuju gedung grup Dihao. Menggambarnya, berhenti. Wang Yunfei mengikuti dengan cepat dan menyusul Ye Chen di pintu masuk lift. Dia awalnya ingin memberi pelajaran pada Ye Mu, setidaknya memberinya 2 tamparan agar dia tahu konsekuensi menyinggung perasaannya. Namun ketika dia melihat dirinya sudah berada di dalam gedung grup Dihao, dia khawatir melakukan sesuatu di sini akan membuat marah rekan-rekannya, jadi dia harus melepaskan ide untuk memberinya pelajaran untuk sementara waktu. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Aku akan melepaskanmu sekarang, dan lain kali kamu tidak akan seberuntung itu." Ye Chen mendengus dingin, berjalan ke lift, dan berkata kepadanya, "Wang Yunfei, kamu pikir kamu sangat baik. Apakah kamu hebat? Percayalah, kamu akan segera mengetahui harga dari kesombongan." Persetan. Wang Yunfei maju selangkah dan bergegas ke lift. Xiao Weiwei menariknya dan berkata dengan nada menghina, "Yunfei, jangan naik lift yang sama dengan sampah semacam ini, agar tidak terpengaruh oleh bau busuknya." Wang Yunfei mengangguk, tahu bahwa dia tidak bisa melawannya dia di sini.
Jadi dia berkata dengan dingin, biarkan kamu pergi, aku ingin kamu terlihat baik lain kali. Ye Chen naik lift langsung ke lantai atas tempat kantor ketua berada. Untuk grup Dihao, Tang Sihai telah membuat pengaturan untuknya, dan orang yang bertanggung jawab untuk berhubungan dengannya adalah seorang wanita bernama Wang Dongsui. Wang Dongsui sangat terkenal di Jinling, dia adalah wanita pekerja paling terkenal di Jinling. Dia tidak hanya cantik, dia juga sangat cakap dalam bekerja sangat diperlukan untuk kesuksesan Emgrand Group saat ini. Sekarang, grup Dihao telah diakuisisi oleh keluarga Ye, dan ketua asli telah mengundurkan diri. Wang Dongsui tetap tinggal dan bersiap untuk membantu ketua baru. Wang Dongsui terkejut saat melihat Ye Chen. Dia tidak menyangka Tuan Ye, yang dibicarakan Tang Sihai, akan begitu muda dan anggun. Kemudian, dia tidak berani menunda, dan segera berkata dengan penuh hormat, "Guru, mohon berkenan datang ke kantor saya."